Ta'ala limpahkan nikmat terbesarnya. Itu nikmat bagaimana kita ini hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Hidup di atas keimanan kita beserta seluruh anggota keluarga kita. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita. Hidup dalam keimanan, bingkai keimanan. Sadarilah sekalian Anda yang hebat. Itu nikmat terbesar. Nah dengan nikmat inilah kalian beserta keluarga kalian bisa reuni kembali, berkumpul kembali di surga Allah Ta'ala. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan meyakini tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Dengan segala konsekuensinya. Mentaati perintah dan menjauhi larangan. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Dan juga Alhamdulillah telah selesai pekan ta'aruf kita. Dari kelas 6, 7, dan 8 Asia. Dan pada hari ini akan kita awali tahun ajaran 2025-2026. Maka sebagai pembuka, satu ucapkan kesempatan pagi ini, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kehadiran kalian. Semoga dengan cerahnya pagi ini, semangat kita juga cerah, menyala, dan membara. Dan tidak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para ummahat, kepada para wali murid yang Masya Allah telah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini di dalam membersamai kita semua untuk memulai tahun ajaran 2025-2026 ini. Maka semoga kita di sini, baik Ustadz dan Ustazah selaku pengajar, kalian Anda yang hebat selaku siswa dan siswi, maupun ummahat yang berhadir, ya Masya Allah dengan doa-doa pianlah, insya Allah kami di sekolah ini akan mendapatkan ilmu yang berberkah. Maka semoga perkumpulan kita termasuk di dalam menerapkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk memulai tahun ajaran baru ini, maka insya Allah kita akan mengadakan deklarasi anti bullying siswa dan siswi SDIT dan SMP IT Asia. Kenapa ini penting, Ananda yang hebat? Karena sadarilah bahwasanya amalan yang salah satu di antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, salah satunya adalah husnul khuluq, berbuat baik. Sebagaimana hal ini ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Nabi pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa kata beliau? Apa jawabannya? Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat. Taqwallah wa husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala dan engkau berbuat baik kepada sesama manusia. Maknanya adalah bagaimana kita ini hidup di dunia, menjaga hubungan kepada Allah Ta'ala dan juga menjaga hubungan kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, yaitu kita sama manusia. Alhamdulillah kalian di sekolah diprogramkan berbagai macam kegiatan pembelajaran yang insya Allah itu dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Pagi hari datang sekolah langsung sholat duha. Ini ingatkan kembali, jam berapapun kalian datang ke sekolah, jam 6, jam 10, dan sebelumnya di rumah sudah berwudu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kalian sebelum berangkat ke sekolah harus berwudu terlebih dahulu. Agar apa? Sampai kelas langsung sholat duha. Ya, dan untuk kelas 6 berbeda dengan kalian sudah mulai dewasa, jadi sholat duhanya masing-masing saat ini, tidak berjamaah lagi. Dahulu berjamaah di SD, kenapa? Karena memang untuk sholat sunnah itu diperbolehkan berjamaah dalam rangka untuk pembelajaran. Mungkin ada yang masih belum bisa bapak, sebenarnya dalam bentuk pembelajaran. Kalau sudah dewasa, sudah apa, maka lebih afdolnya sholat sunnah itu dalam keadaan
sholat sendiri. Ya, tadi berwudu di rumah sampai ke kelas jam 6.10, jam 6.15, jam 6.20 langsung sholat duha. Maka nanti siapkan tempat di kelas kalian itu yang khusus untuk pelaksanaan sholat. Baru nanti turun ke lapangan jam 6.35. Ya. Kita masuk jam 6.30 tapi turun ke lapangan 6.35. Jadi bagi yang datang 6.30 masih sempat untuk sholat 5 menit. Ya. Jam 6.35 ke depannya harus kumpul di lapangan. Ketua-ketua kelas harus memastikan anggotanya hadir di lapangan 6.35. Kita mulai murojaah hafalan kita. Dan ini bentuk takwan kepada Allah Ta'ala. Salat duha, murojaah setengah jam nanti. Pelajaran di kelas ada tahfidz, ada tilawah, ada tajwid. Kemudian ada salat zuhur berjamaah. Ini dalam rangka takwa kepada Allah Ta'ala tadi. Satu langkah kita tadi masuk ke dalam surga. Apa? Takwa, taat kepada Allah. Satu langkah lagi apa tadi? Berbuat baik kepada sama manusia. Nah, ini penting juga. Jadi untuk mengamankan satu langkah kaki kita lagi ke dalam surga, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Di lingkungan sekolah ini, kepada ustadz dan ustazah, dan juga kepada rekan-rekan kalian. Ya, kakak kelas dan adik kelas. Harus berbuat baik. Adapun di rumah, maka tentu kepada kedua orang tua kalian. Kalian harus berbakti, mentaati perintah mereka. Pepatah mengatakan, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka insya Allah ketika kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, insya Allah nanti ketika kalian memiliki anak, anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Masih jauh, tapi ini gambaran. Al-jaza min jinsil amal. Maka inilah tadi untuk bab ketakwaan telah ada agenda rutin dan terjadwal. Di SDT maupun SMPT Asia. Ada jam tahfidz, jam tilawah, jam tajwid, waktu salat duha, waktu salat zuhur, terjadwal. Ya kan? Nah, adapun masalah husnul khuluq tidak terjadwal secara khusus, tetapi terjadwal secara umum. Karena ini berlaku dari kalian masuk ke sekolah sampai pulang sekolah. Maka perlu penekanan dari deklarasi ini. Ya. Jadi deklarasi ini nanti kalian akan tanda tangan di sini kalian. Bahwasanya kalian siap untuk saling menyayangi. Siap untuk saling menghormati. Bisa kalian baca nanti di kutipan di kata yang pertama paling atas ini adalah kutipan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang ada di langit, yaitu Allah Ta'ala, akan menyayangi kalian. Maka jika kalian ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari Allah Ta'ala, sayangilah apa yang ada di bumi ini. Ya, saling menghormati, tidak berkata kotor, tidak mengejek. Karena di hadis yang lain disebutkan, ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, Nabi menjawab, al-famu wal-fajr, mulut dan kemaluan. Jadi mulut itu, jika tidak digunakan dengan baik, bisa menjadi sebab seseorang mudah ke dalam masuk dalam neraka. Kenapa? Karena lidah tidak bertulang. Dia mudah untuk berkata kotor, menyambati orang lain, menghina, menggibah, ya kan? Tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Kalau dosa-dosa yang lain mencuri harus jalan kaki dulu, mendobrak lawang, ya kan? Membunuh harus ada pisaunya, berkelahi dulu, membutuhkan tenaga yang ekstra. Tetapi tadi memfitnah, menggibah, menyambati, menyakiti orang dengan lisan tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Hanya dengan lisan saja. Dan maksudnya benar-benar dalam hal ini. Nah, lisan kalian, Ustaz minta dijaga. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik saja. Nabi kita Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," apa? Fal yaqul khairan au liyasmut.
Barang siapa beriman pada Allah Ta'ala dan hari akhir, berkata baik atau diam. Jadi jika sekiranya perkataan kalian itu mengandung dosa, menyakiti teman kalian, lebih baik diam daripada tercatat dosa nanti. Daripada tercatat dosa. Karena ada hadis disebutkan bahwasanya kezoliman sesama manusia itu berat. Kenapa berat? Karena tidak bisa diampuni dengan taubat dan istighfar. Dosa kezaliman kepada Allah Ta'ala bisa diampuni dengan taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tetapi dosa kezaliman kepada sesama manusia, kepada teman-teman kalian, tidak bisa diampuni dengan taubat dan istighfar. Hanya bisa diampuni dengan apa? Dengan permintaan maaf kita kepada mereka dan mereka memaafkan.